Apa yang sebenarnya terjadi dengan Argentina? Usai dipermalukan timnas Indonesia di laga perdana. Mendadak tadi malam di luar dugaan kalah lagi lawan Korea. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabin Tapia Auto marah besar mengamuk membanting trofi Piala Dunia. Dan supporter Argentina adakan demo besar-besaran ke kantor AFA untuk menuntut mundur dari jabatannya, jadi prediksiku. Di sisi lain ini kejadian aneh tadi malam. Simak baik-baik. Arab Saudi dan Australia auto makin ketakutan jelang berhadapan dengan timnas Indonesia. Lagi dan lagi catat rekor hebat. Putra berKTP Indonesia sukses tampak mengguncangkan Italia tepat tadi malam. Sampai diberikan penghargaan khusus oleh tim pelatihnya. Siapakah dia? Sosoknya bernama Mas Izzas. Ini kronologinya. Tonton video sampai selesai. Akhirnya sadar dan waras juga. Kapten Timnas Indonesia U20 sebut wasit sudah minta maaf karena tampak jelas curangi Timnas Indonesia lewat gol kontroversial Thailand. Wasit asal Korea itu putuskan kemenangan Thailand kemarin sore dibatalkan, dan laga akan diulang dalam waktu dekat. Dan 10 pemain Thailand dilarang main sepak bola karena ada keributan di akhir laga, jadi harapanku ke wasit Korea tersebut demi keadilan sepak bola dunia. Di sisi lain ini pernyataan mengejutkan Kapten Garuda U20. Simak baik-baik. Hugo Samir tampil luar biasa bersama Persik Kediri di Liga 1. Sudah tampak menjadi lebih dewasa dan gak emosional. Langsung dipanggil Indra Syafri perkuat Timnas Indonesia U20 di turnamen yang ada di Korea Selatan kah? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang? Ini info selengkapnya. Alhamdulillah kabar gembira lagi. Mantan juniornya bintang Real Madrid dan Timnas Wales di Liga Amerika siap perkuat Timnas Indonesia. Sampai buat pernyataan jujur tepat tadi malam ketika pengakuan jujurnya diungkapkan melalui kanal sosial media. Siapakah calon naturalisasi terbaru tersebut? Namanya Mas Bowo. Temukan selengkapnya hanya di sini. Erick Thohir laporkan wasit Korea yang curangi Timnas Indonesia kemarin sore ke Badan Hukum FIFA dan Pengadilan Arbitrasi Olahraga CAS. Karena semua rakyat Indonesia jelas tahu kejadian aneh ketika wasit mengesahkan gol kedua Thailand. Jadi harapanku. Sementara itu ini keputusan hebat Erick Thohir usai laga. Ini penjelasannya. Pengakuan jujur striker utama Malaysia Faisal Halim usai banyak desakan ke Timnas Malaysia meminta pelatih bagus usai Presiden Federasi Malaysia tampak marah-marah ditipu mentah-mentah oleh Kim Pen-gon. Sampai sebut kualitas pemain Malaysia kayak begini. Kok bisa ada kejadian ini? Simak kronologi selengkapnya. Timnas Belanda auto sangat menyesal jika melihat ini. Salah sendiri menyia-nyiakan bakat hebatnya di masa lalu. Putra yang kini berKTP Indonesia dapatkan kontrak baru fantastis 4 tahun mendatang di salah satu klub top Belanda. Sosoknya adalah Mas Calvin. Penasaran soal informasinya? Simak video sampai selesai. Indra Syafri ternyata sengaja mengalah ke Thailand agar kelabuhi Korea Selatan di laga terakhir demi muluskan Timnas Indonesia meraih gelar juara turnamen ini, jadi dugaan saya karena pernyataan mengejutkan Indra Syafri ke publik. Akan bermain bagus lagi dengan komposisi pemain yang sama ketika melawan Argentina kah? Ini detail selengkapnya. Bung Towel jelas makin menderita dan menangis melihat ini. Niat Vietnam ikut-ikutan naturalisasi banyak pemain demi saingi Timnas Indonesia, malah ketiban musibah konyol memalukan kayak begini. Apakah ini karma super dahsyat yang hampiri mereka karena medianya sering nyinyir ke Timnas Indonesia? Ini penjelasan detailnya.
Pernyataan super bodoh pelatih Thailand U20 jelang timnya lawan timnas Argentina di babak akhir turnamen mini di Korea sampai bilang hal super janggal kayak gini. Wong menang lawan timnas Indonesia aja dibantu wasit sok-sokan gaya gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia sangat geram melihatnya. Ini fakta sebenarnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Argentina? Usai dipermalukan timnas Indonesia di laga perdana, mendadak tadi malam di luar dugaan kalah lagi lawan Korea. Presiden Federasi Sepak Bola Argentina Claudio Fabin Tapia Auto marah besar mengamuk membanting trofi Piala Dunia. Dan supporter Argentina adakan demo besar-besaran ke kantor AFA untuk menuntut mundur dari jabatannya, jadi prediksiku. Di sisi lain ini kejadian aneh tadi malam. Simak baik-baik. Korea Selatan U20 baru saja menunjukkan taringnya dengan memalukan timnas Argentina U20 pada matchday kedua Seoul Earthon US Cup 2024 yang berlangsung pada Jumat malam 30/8/2024 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Stadion Mokdong, Korea Selatan, tim tuan rumah berhasil meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal yang menentukan kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Bak Min-yu pada menit ke-23. Berkat gol tersebut, Korea Selatan U20 kini hanya selangkah lagi dari gelar juara Seoul Earthon US Cup 2024. Di sisi lain, Argentina U20 mengalami kekalahan kedua mereka dalam turnamen ini setelah sebelumnya kalah dari timnas Indonesia U20 dengan skor 1-2. Hasil tersebut memastikan bahwa Argentina U20 sudah tidak memiliki peluang lagi untuk merebut gelar juara. Mereka masih memiliki satu pertandingan tersisa melawan Thailand U20 pada 1 September 2024. Bagaimana menurut Anda, apakah Korea Selatan U20 akan sukses meraih gelar juara ataukah ada kejutan lain yang menanti? Ayo berikan pendapat Anda di kolom komentar. Arab Saudi dan Australia auto makin ketakutan jelang berhadapan dengan timnas Indonesia. Lagi dan lagi catat rekor hebat. Putra berKTP Indonesia sukses tampak mengguncangkan Italia tepat tadi malam, sampai diberikan penghargaan khusus oleh tim pelatihnya. Siapakah dia? Sosoknya bernama Mas Itzas. Ini kronologinya. Tonton video sampai selesai. Venezia mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Torino dalam pertandingan pekan ketiga Liga Italia 2024/25 yang berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo, Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun hasil akhir tidak memihak Venezia, ada satu penampilan cemerlang yang patut disorot, performa gemilang J. Itzas. Bek timnas Indonesia ini tampil penuh sejak awal pertandingan dan menunjukkan kualitasnya dengan sangat mengesankan. Berdasarkan data Hoscoret, J. Itzas mencatatkan 2 tembakan, memenangkan 4 duel udara, dan melakukan 3 sapuan krusial. Akurasi umpan yang dicapainya juga sangat tinggi, mencapai 91% dengan 30 umpan akurat dari 33 percobaan. Momen paling dramatis terjadi pada menit ke-18 ketika C. Adams, striker Torino, melepaskan tendangan datar yang berhasil ditepis oleh kiper Jesse Joronen. Bola yang masih dalam permainan sempat ditendang oleh pemain Torino lainnya ke arah gawang, tetapi Itzas dengan sigap menyapu bola sebelum melewati garis gawang. Sayangnya, Venezia harus merasakan pahitnya kekalahan di menit 86 saat Saul Koko menanduk bola hasil umpan sepak pojok yang membuat gawang Joronen bergetar. Skor akhir 0-1 menandai kekalahan tipis Venezia di kandang mereka sendiri. Namun penampilan J. Itzas tetap menjadi sorotan positif dalam laga ini. Apa pendapat Anda tentang performa J. Itzas di pertandingan ini? Apakah Anda merasa dia bisa menjadi salah satu back top di Liga Italia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Akhirnya sadar dan waras juga.
Kapten Timnas Indonesia U20 sebut wasit sudah minta maaf karena tampak jelas curangi Timnas Indonesia lewat gol kontroversial Thailand. Wasit asal Korea itu putuskan kemenangan Thailand kemarin sore dibatalkan, dan laga akan diulang dalam waktu dekat. Dan 10 pemain Thailand dilarang main sepak bola karena ada keributan di akhir laga, jadi harapanku ke wasit Korea tersebut demi keadilan sepak bola dunia. Di sisi lain ini, pernyataan mengejutkan Kapten Garuda U20. Simak baik-baik. Dalam laga ini, keputusan kontroversial dari wasit menjadi sorotan utama, terutama terkait gol kedua Thailand yang terjadi pada menit 90+1. Pemain Thailand dengan nomor punggung 11 berhasil merebut bola liar di area tengah lapangan, melaju ke kotak penalti Timnas U20 dan melepaskan tendangan chip yang menembus gawang. Keberadaan gol ini sempat menimbulkan protes karena ada seorang pemain Timnas U20 yang gagal menguasai bola di tengah lapangan akibat terhalang oleh wasit saat berusaha menerima umpan. Hal ini memberikan momentum bagi Thailand untuk melancarkan serangan balik yang berujung pada gol. Meskipun protes tersebut, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Kapten Timnas U20 Donny Pamungkas tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terkait kejadian ini. Donny mengungkapkan, tentu saya dan semua pemain kecewa. Wasit harusnya fair play dan itu juga jadi gol kedua ke gawang kita. Wasit juga sudah minta maaf ke kita, ujarnya usai pertandingan. Namun Donny memilih mengambil hikmah dari kekalahan ini. Ia bertekad untuk memetik banyak pelajaran dari hasil melawan Thailand. Terima kasih atas dukungannya dan kita harus belajar ke depannya dan berikan yang terbaik untuk Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut Anda mengenai keputusan wasit dalam pertandingan ini? Apakah Anda setuju dengan pandangan Donny atau memiliki pendapat lain? Ayo diskusikan di kolom komentar. Hugo Samir tampil luar biasa bersama Persik Kediri di Liga 1. Sudah tampak menjadi lebih dewasa dan gak emosional. Langsung dipanggil Indra Syafri perkuat Timnas Indonesia U20 di turnamen yang ada di Korea Selatan kah? Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sekarang? Ini info selengkapnya. Pelatih Persik Kediri asal Brasil Marcelo Rospide memberikan pujian kepada Hugo atas perkembangan positifnya belakangan ini. Dalam wawancara di Stadion Manahan, Marcelo menyampaikan apresiasi terhadap pemain muda tersebut. Hugo adalah pemain muda, itu yang pertama-tama dan dia harus belajar banyak, ungkap Marcelo. Saat ini dia menikmati kesempatan besar untuk bermain di Liga 1. Marcelo juga menekankan pentingnya menjaga perilaku di lapangan. Saya sudah berbicara dengannya tentang pentingnya menjaga perilaku demi klub dan kariernya. Dia menambahkan saat melawan Bali United di laga pembuka, Hugo mengalami banyak pelanggaran tetapi dia tetap menjaga kendali. Bagi saya, itu adalah penampilan yang patut dihormati. Jika Hugo terus menunjukkan performa yang mengesankan dan tetap menjaga sikap tenang, Marcelo yakin dia akan menjadi kandidat kuat untuk timnas di masa depan. Dengan 154 menit bermain di Liga 1, Hugo sudah mengoleksi lebih banyak waktu bermain dibandingkan beberapa pilihan Indra Syafri di timnas U20. Apa pendapat Anda tentang potensi Hugo dan pujian dari Marcelo Rospide? Apakah Anda setuju bahwa dia berpeluang untuk bergabung dengan timnas? Bagikan komentar Anda. Alhamdulillah, kabar gembira lagi. Mantan juniornya bintang Real Madrid dan timnas Wales di Liga Amerika siap perkuat timnas Indonesia. Sampai buat pernyataan jujur tepat tadi malam ketika pengakuan jujurnya diungkapkan melalui kanal sosial media. Siapakah calon naturalisasi terbaru tersebut? Namanya Mas Bowo. Temukan selengkapnya hanya di sini. Mantan junior Gareth Bale di Los Angeles FC, Adrian Wibowo, mengungkapkan kesiapan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan YouTuber Indonesia Yusa Nugraha, Adrian mengungkapkan bahwa dia terbuka untuk kesempatan tersebut. Ya, saya memiliki darah Indonesia dari ayah saya. Ayah saya 100% Indonesia dan berasal dari Surabaya, kata Adrian Wibowo. Ada kontak dari PSSI, tapi tidak resmi. Saya tentu terbuka dalam kurung untuk memperkuat timnas Indonesia dan akan saya pertimbangkan lanjut pemain berusia 18 tahun ini.
Saat ini Adrian Wibowo bermain untuk LAFC 2 yang berlaga di Liga 3 Amerika Serikat dalam kurung MLS Next Pro. Meskipun berstatus sebagai pemain LAFC 2, Adrian beberapa kali berlatih bersama tim utama LAFC yang berlaga di Major League Soccer. LAFC dikenal sering diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Gareth Bale pernah bermain untuk LAFC dari pertengahan 2022 hingga awal 2023, dan saat ini klub tersebut juga memiliki pemain bintang seperti Olivier Giroud dan Hugo Lloris. Dengan statusnya sebagai winger kanan, Adrian Wibowo berada di lingkungan yang tepat untuk mengembangkan potensinya. Hanya masalah waktu bagi pemain kelahiran Amerika Serikat pada 17 Januari 2006 ini untuk promosi ke tim senior LAFC. Adrian Wibowo bukanlah pesepak bola sembarangan. Musim ini bersama LAFC 2, ia telah mencetak 7 gol dan memberikan 6 assist dari 18 pertandingan. Performanya yang mengesankan di level klub juga membuatnya sempat memperkuat timnas Amerika Serikat U17. Apa pendapat Anda tentang kemungkinan Adrian Wibowo bergabung dengan timnas Indonesia? Apakah Anda percaya dia bisa membawa dampak positif bagi timnas? Ayo diskusikan di kolom komentar. Erick Thohir laporkan wasit Korea yang curangi timnas Indonesia kemarin sore ke Badan Hukum FIFA dan Pengadilan Arbitrasi Olahraga CAS. Karena semua rakyat Indonesia jelas tahu kejadian aneh ketika wasit mengesahkan gol kedua Thailand. Jadi harapanku. Sementara itu, ini keputusan hebat Erick Thohir usai laga. Ini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan dorongan semangat kepada timnas Indonesia U20 setelah kekalahan mereka dari timnas Thailand U20 dalam ajang Seoul Earthquake Cup 2024. Erick menegaskan pentingnya dukungan tanpa henti untuk timnas Indonesia, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Kami harus terus mendukung timnas Indonesia usia muda baik kalah ataupun menang, ujar Erick Thohir melalui Instagram pribadinya @RichThohir. Dia juga menekankan agar timnas Indonesia U20 segera berbenah dan tidak berlarut dalam kesedihan setelah kekalahan tersebut. Mengingat perjalanan mereka dalam Seoul Earthquake Cup 2024 masih jauh dari selesai. Erick Thohir mengingatkan seperti yang saya ingatkan kemarin, harus memberikan performa terbaik melawan siapapun, terutama untuk lawan dari Asia Tenggara. Ia juga meminta para pemain untuk tidak pernah lelah dalam berlatih agar mereka bisa semakin solid dan tangguh. Menurutnya, setiap usaha maksimal pasti akan membuahkan hasil yang baik. Kita pasti bisa lebih baik, semangat, tegas Erick. Apa pendapat Anda tentang dukungan Erick Thohir kepada timnas Indonesia U20? Apakah Anda setuju dengan pesan motivasinya atau memiliki pandangan lain? Ayo bagikan komentar Anda. Pengakuan jujur striker utama Malaysia Faisal Halim usai banyak desakan ke timnas Malaysia meminta pelatih bagus usai Presiden Federasi Malaysia tampak marah-marah ditipu mentah-mentah oleh Kim Pen Gon. Sampai sebut kualitas pemain Malaysia kayak begini. Kok bisa ada kejadian ini? Simak kronologi selengkapnya. Faisal turut memberikan komentar mengenai desakan untuk segera mencari pelatih baru bagi timnas Malaysia setelah Kim Pen Gon memutuskan untuk mundur karena alasan keluarga. Saat ini, Paul Marty Vicente yang merupakan asisten Kim Pen Gon telah ditunjuk sebagai pelatih sementara Harimau Malaya. Faisal berharap agar desakan tersebut tidak mengganggu keharmonisan tim nasional. Menurutnya, meskipun pelatih memegang peranan penting, kesuksesan sebuah tim pada akhirnya ditentukan oleh kualitas para pemainnya. Menjadi presiden bukanlah pekerjaan mudah, tetapi disertai dengan tanggung jawab yang besar, ujar Faisal. Di level klub, penggemar sering melontarkan kritik kepada pemain dan manajemen. Namun, jika pemainnya kurang berkualitas, pelatih terbaik sekalipun akan kesulitan membuat perbedaan, tambahnya. Apa pendapat Anda tentang situasi pelatih timnas Malaysia saat ini? Apakah Anda setuju bahwa kualitas pemain lebih penting daripada pelatih dalam menentukan kesuksesan tim? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Timnas Belanda Auto sangat menyesal jika melihat ini. Salah sendiri menyia-nyiakan bakat hebatnya di masa lalu.
Putra yang kini ber-KTP Indonesia dapatkan kontrak baru fantastis 4 tahun mendatang di salah satu klub top Belanda. Sosoknya adalah Mas Calvin. Penasaran soal informasinya? Simak video sampai selesai. Calvin Verdonk akhirnya resmi memperpanjang kontraknya dengan klub kasta teratas Liga Belanda, NEC Nijmegen. Perpanjangan kontrak ini diumumkan pada Jumat 30 Agustus 2024 waktu setempat, dengan Verdonk sepakat untuk bermain selama 3 musim lagi. Dengan demikian, bek timnas Indonesia ini akan tetap berada di Gopher Stadion hingga 2028. Pengumuman tersebut disampaikan melalui laman resmi klub. Calvin Verdonk mengungkapkan kebahagiaannya atas keputusan ini. "Saya sangat menikmatinya di sini. Saya melihat klub selalu ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dan saya senang berkontribusi untuk itu," kata Calvin, seperti dilansir dari laman resmi NEC Nijmegen pada Sabtu (31 Agustus 2024). Calvin juga berharap dapat meraih hasil maksimal bersama NEC Nijmegen di musim ini. "Saya berharap dapat mencapai hasil setinggi mungkin bersama NEC lagi musim ini," tambahnya. Direktur Teknik NEC Nijmegen Charles A. Albers juga merasa gembira dengan kesepakatan baru ini. A. Albers menilai Calvin sebagai pemain berpengalaman yang sangat berharga bagi tim. Calvin menunjukkan nilai tambah setiap minggunya dan juga berkembang menjadi sosok yang kuat. "Dengan mempertahankan pemain berpengalaman seperti Calvin, kami memberikan lebih banyak stabilitas dan fondasi yang kuat untuk terus kami bangun," ujar A. Albers. Apa pendapat Anda tentang perpanjangan kontrak Calvin Verdonk di NEC Nijmegen? Apakah Anda percaya dia akan memberikan dampak positif bagi tim di musim mendatang? Ayo bagikan komentar Anda. Indra Syafri ternyata sengaja mengalah ke Thailand agar kelabuhi Korea Selatan di laga terakhir demi muluskan timnas Indonesia meraih gelar juara turnamen ini jadi dugaan saya karena pernyataan mengejutkan Indra Syafri ke publik. Akan bermain bagus lagi dengan komposisi pemain yang sama ketika melawan Argentina kah? Ini detail selengkapnya. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, berkomitmen untuk menurunkan skuad terbaiknya saat menghadapi Korea Selatan di laga terakhir. Meskipun hasil pertandingan ini belum memuaskan, Indra Syafri tidak terlalu khawatir karena ajang ini sebenarnya digunakan tim pelatih untuk mencari pemain terbaik menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indra Syafri menjelaskan bahwa ia sengaja melakukan rotasi pemain untuk memberikan kesempatan kepada semua pemain yang dibawanya. Ini dilakukan agar ia dan tim pelatih dapat mengevaluasi kualitas pemain-pemain baru yang bergabung dengan tim. "Saat melawan Thailand, kami menurunkan pemain dengan line up yang berbeda karena memang tujuan dari turnamen ini adalah mencoba beberapa pemain baru," ujar Indra Syafri. "Ini penting sekali untuk mengambil kesimpulan nanti. Jadi memang ada perubahan pemain," tambahnya. Setelah kekalahan tersebut, Indra Syafri mengaku akan mempersiapkan tim dengan lebih baik untuk laga terakhir nanti. Pelatih berusia 61 tahun ini bertekad untuk menurunkan susunan tim terbaik. "Kami punya waktu 1 hari istirahat sama seperti tim lainnya," kata Indra Syafri. "Tentang nanti melawan Korea, kami akan memberikan susunan tim terbaik," tutupnya. Apa pendapat Anda tentang strategi Indra Syafri dalam turnamen ini? Apakah Anda percaya bahwa rotasi pemain akan membantu menemukan kombinasi terbaik untuk timnas? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bung Towel jelas makin menderita dan menangis melihat ini. Niat Vietnam ikut-ikutan naturalisasi banyak pemain demi saingi timnas Indonesia, malah ketiban musibah konyol memalukan kayak begini. Apakah ini karma super dahsyat yang hampiri mereka karena medianya sering nyinyir ke timnas Indonesia? Ini penjelasan detailnya. Publik sepak bola Vietnam kini tengah cemas karena tim nasional mereka tampak semakin tertinggal dari pesaing utama di ASEAN, yaitu Thailand dan Indonesia. Kekhawatiran ini mendorong Vietnam untuk mempertimbangkan opsi naturalisasi sebagai solusi agar tidak semakin tertinggal. Soha.fen melaporkan kekuatan timnas Vietnam semakin berkurang hingga memunculkan risiko tertinggal dari Thailand dan Indonesia tanpa sumber daya baru.
Naturalisasi pemain dianggap sebagai langkah strategis, namun Vietnam menghadapi tantangan besar untuk menerapkan program ini. Salah satu syarat naturalisasi adalah pemain asing harus tinggal di Vietnam selama 5 tahun dengan kualifikasi profesional yang telah diverifikasi. Hal ini mengacu pada isu yang dihadapi pemain asal Brasil, Rafaelson, yang telah mengajukan permohonan naturalisasi melalui klubnya, Nam Dinh FC. Namun Vietnam menghadapi masalah signifikan terkait ketersediaan pemain keturunan Vietnam di luar negeri. Beberapa pejabat di Liga Vietnam dalam kurung V-League bahkan menyatakan bahwa kualitas pemain keturunan Vietnam di luar negeri saat ini buruk. Seorang pejabat V-League secara belak-belakan mengakui bahwa kualitas pemain keturunan Vietnam yang berkompetisi di luar negeri jauh dari harapan dan seringkali tidak sesuai dengan harga yang dipatok. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Vietnam harus mencari solusi lain selain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas tim nasional mereka? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Pernyataan super bodoh pelatih Thailand U20 jelang timnya lawan timnas Argentina di babak akhir turnamen mini di Korea sampai bilang hal super janggal kayak gini. Wong menang lawan timnas Indonesia aja dibantu wasit sok-sokan gaya gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia sangat geram melihatnya. Ini fakta sebenarnya. Pelatih Thailand U20 Emerson Pereira yang berasal dari Brasil menggambarkan pertemuan melawan Argentina sebagai sebuah El Clasico atau pertandingan klasik. Pertandingan berikutnya, saya pikir kami harus berusaha bermain seperti pertandingan hari ini melawan Indonesia dan memberikan yang terbaik. Argentina adalah tim yang kuat dan berpengalaman. Kami perlu meningkatkan agresivitas kami, ujar Emerson setelah laga melawan Indonesia, seperti dikutip dari Boltai. Emerson menambahkan sebagai orang Brasil, bertemu Argentina adalah pertandingan klasik. Saya selalu ingin menang setiap kali melawan Argentina. Saya akui itu akan sulit, tetapi saya akan berusaha sebaik mungkin. Pelatih tersebut juga mengungkapkan bahwa setelah kalah dari Korea Selatan pada pertandingan pertama, timnya telah bekerja keras untuk memperbaiki permainan mereka. Setelah pertandingan pertama, kami kembali dan mengerjakan pekerjaan rumah dengan serius. Kami meminta para pemain untuk bertarung setiap saat, bermain dengan agresif, dan menjaga kekompakan. Dan tim kami melakukannya dengan baik di babak pertama. Selamat kepada para pemain hari ini, tambah Emerson Pereira. Dia juga menilai kemenangan melawan Indonesia sangat krusial menjelang pertandingan terakhir melawan Argentina di Seoul Earthquake Cup 2024. Terima kasih kepada para penggemar sepak bola yang selalu mendukung kami. Saya pikir kemenangan ini sangat penting karena pertandingan berikutnya melawan Argentina akan menjadi tantangan besar. Jadi memenangkan pertandingan ini sangat vital, tutup Emerson. Bagaimana menurut Anda tentang persiapan Thailand U20 menjelang pertandingan melawan Argentina? Apakah Anda setuju bahwa kemenangan melawan Indonesia penting untuk menghadapi pertandingan klasik ini? Ayo bagikan komentar Anda.